Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, namun ada satu hal yang pasti. Masa kecil kita memainkan peran penting dalam membentuk siapa kita saat dewasa. Dari cara kita bereaksi terhadap berbagai situasi hingga bagaimana kita mengekspresikan diri, pola-pola perilaku ini mulai terbentuk sejak dini, ketika kita mulai belajar memahami dunia di sekitar kita. Meskipun kita memiliki pilihan untuk mengubah dan memperbaiki diri seiring berjalannya waktu, pengaruh masa kecil kita tetap menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan. Menurut Dr. Milan dan Kay Yerkovich, konselor pernikahan dan keluarga terkemuka, masa kecil seseorang tidak hanya membentuk kepribadian mereka, tetapi juga menentukan gaya cinta mereka saat dewasa. Gaya cinta ini adalah pola atau kecenderungan yang terbentuk dari cara seseorang dibesarkan dan bagaimana mereka merespons pasangan romantis mereka. Dalam konteks hubungan, gaya cinta dapat memengaruhi cara kita berkomunikasi, menunjukkan kasih sayang, dan menyelesaikan konflik. Pemahaman mendalam tentang gaya cinta ini memungkinkan kita untuk lebih mengerti diri sendiri dan pasangan kita, serta bagaimana pola-pola ini memengaruhi dinamika hubungan. Memahami gaya cinta kita sendiri adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan hubungan yang sehat dan bahagia. Dengan mengenali bagaimana masa lalu kita memengaruhi cara kita mencintai, kita dapat mulai mengubah pola-pola negatif dan membangun hubungan yang lebih stabil dan memuaskan. Dr. Milan dan Kay Yerkovich mengidentifikasi 5 gaya cinta utama yang masing-masing memiliki karakteristik unik berdasarkan pengalaman masa kecil yang berbeda. Dengan menggali lebih dalam ke dalam gaya-gaya cinta ini, kita dapat memahami akar dari banyak tantangan dalam hubungan kita dan menemukan cara untuk mengatasinya dengan lebih baik. 1. Pleaser. Pleaser adalah tipe individu yang seringkali tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang penuh tekanan, di mana mereka harus menghadapi orang tua yang sangat protektif, marah, atau kritis. Sejak kecil, pleaser belajar bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kemarahan atau kekecewaan dari orang tua mereka adalah dengan menjadi anak yang selalu berusaha menyenangkan. Dalam upaya untuk menjaga ketenangan, mereka mengesampingkan kebutuhan dan keinginan pribadi, berfokus sepenuhnya pada bagaimana membuat orang lain merasa nyaman. Ini bukanlah tugas yang mudah bagi seorang anak, dan seringkali mereka mengorbankan kenyamanan emosional mereka sendiri. Saat dewasa, pleaser membawa pola perilaku ini ke dalam hubungan mereka. Mereka menjadi sangat peka terhadap perasaan orang lain dan merasa perlu untuk selalu menjaga keharmonisan, bahkan jika itu berarti harus mengabaikan perasaan mereka sendiri. Ketika menghadapi konflik, pleaser cenderung mengalah dan berusaha untuk segera memperbaiki situasi agar ketegangan tidak berkepanjangan. Namun, sikap ini seringkali membuat mereka terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan, karena mereka terus-menerus berusaha memenuhi harapan orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan pleaser merasa terbebani dan tertekan secara emosional. Ketika tekanan ini menjadi terlalu besar, pleaser mungkin mengalami kelelahan emosional dan merasa tidak mampu lagi memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka bisa saja melarikan diri dari hubungan yang membuat mereka merasa terbebani, mencari pelarian dari perasaan tidak mampu yang terus menghantui mereka. Untuk menghindari situasi seperti ini, penting bagi pleaser untuk belajar mengakui dan mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Dengan menetapkan batasan yang jelas dan realistis, mereka dapat mulai membangun hubungan yang lebih seimbang, di mana kebutuhan mereka juga dihargai dan diakui oleh orang lain. 2. Victim. Victim atau si korban seringkali tumbuh dalam lingkungan rumah yang kacau dan tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, anak-anak victim belajar sejak dini untuk bertahan hidup dengan cara bersembunyi dan menghindari perhatian. Mereka tumbuh di bawah bayang-bayang orang tua yang marah atau kasar, dan untuk melindungi diri, mereka memilih untuk patuh dan tidak menonjolkan diri. Kehidupan mereka dipenuhi dengan ketakutan akan ledakan emosi dari orang tua, sehingga mereka cenderung menarik diri ke dalam dunia mereka sendiri sebagai bentuk perlindungan. Dunia imajiner ini menjadi pelarian dari rasa sakit dan kekacauan yang mereka hadapi setiap hari.
Saat dewasa, victim membawa pola perilaku ini ke dalam hubungan mereka. Mereka cenderung memiliki harga diri yang rendah dan seringkali berjuang dengan kecemasan dan depresi. Akibat trauma masa kecil, victim seringkali memilih pasangan yang memiliki sifat mengontrol, mencerminkan dinamika yang mereka alami saat kecil. Victim cenderung mengikuti arus, mencoba beradaptasi dengan situasi tanpa membuat kegaduhan karena mereka telah terbiasa hidup dalam kekacauan. Namun, ketika mereka menghadapi ketenangan dalam hubungan, hal itu justru membuat mereka merasa cemas karena mereka terbiasa mengantisipasi konflik atau ledakan emosi berikutnya. Untuk membangun hubungan yang sehat dan stabil, victim perlu belajar mencintai diri sendiri dan menghargai kebutuhan mereka. Mereka harus berani berdiri untuk diri sendiri dan tidak membiarkan pasangan atau orang lain menginjak-injak mereka. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang lebih kuat dan belajar untuk mengekspresikan perasaan mereka, victim dapat mulai membebaskan diri dari pola-pola yang merugikan dan membangun hubungan yang lebih seimbang dan memuaskan. Hanya dengan begitu, mereka dapat melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. 3. Controller. Controller adalah tipe individu yang tumbuh dalam lingkungan rumah di mana rasa aman dan perlindungan seringkali kurang. Tanpa perlindungan yang memadai, anak-anak dengan tipe ini belajar sejak dini untuk menguatkan diri dan menjadi mandiri. Mereka mengembangkan keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri dari rasa takut, penghinaan, dan ketidakberdayaan adalah dengan selalu berada dalam kendali penuh atas diri mereka dan lingkungan sekitar. Dalam upaya untuk mencegah kerentanan yang mereka alami di masa kecil, controller merasa perlu untuk mengontrol setiap aspek kehidupan mereka saat dewasa. Saat dewasa, controller membawa kebutuhan untuk mengendalikan ini ke dalam hubungan mereka. Mereka percaya bahwa mereka aman selama mereka bisa menghindari perasaan-perasaan negatif yang membuat mereka merasa rentan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kemarahan yang sering mereka gunakan sebagai alat untuk mempertahankan kontrol sebenarnya adalah bentuk lain dari kerentanan. Kemarahan ini digunakan sebagai senjata untuk tetap berkuasa dan memastikan bahwa mereka tidak perlu menghadapi perasaan-perasaan yang menyakitkan. Akibatnya, controller cenderung memiliki sifat yang kaku, sulit diprediksi, dan lebih memilih menyelesaikan masalah sendiri dengan cara mereka sendiri. Untuk membangun hubungan yang sehat dan tahan lama, controller perlu belajar melepaskan sedikit demi sedikit kendali yang mereka genggam erat. Mereka harus memahami bahwa mempercayai orang lain dan membuka diri terhadap bantuan serta dukungan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Dengan mengelola kemarahan mereka dan belajar untuk menjadi lebih fleksibel, controller dapat mulai menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan memuaskan, di mana mereka tidak lagi merasa perlu untuk selalu mengendalikan segala sesuatu, tetapi justru menemukan keamanan dalam koneksi dan kerjasama dengan pasangan mereka. 4. Facilitator. Facilitator adalah tipe individu yang tumbuh dalam lingkungan rumah yang penuh ketidakpastian, di mana perhatian dan kasih sayang orang tua tidak konsisten. Anak-anak facilitator seringkali merasa bahwa kebutuhan mereka bukanlah prioritas utama bagi orang tua mereka. Mereka tumbuh dengan rasa takut akan ditinggalkan karena perhatian dan kasih sayang yang mereka dambakan seringkali diberikan dalam momen-momen singkat yang tak terduga. Namun, ketika perhatian itu akhirnya datang, mereka seringkali sudah terlalu marah atau kecewa untuk benar-benar menerimanya, menciptakan lingkaran perasaan yang campur aduk dan tidak terpuaskan. Saat dewasa, facilitator cenderung mencari cinta yang konsisten dan penuh perhatian yang tidak mereka dapatkan di masa kecil. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengidealkan hubungan baru, berharap bahwa pasangan mereka akan memberikan cinta yang selalu mereka impikan. Namun, ketika ekspektasi mereka tidak terpenuhi, facilitator dengan cepat merasa kecewa dan mulai meragukan hubungan tersebut. Mereka seringkali merasa tidak dimengerti, yang menambah konflik internal dan tekanan emosional dalam hubungan mereka. Sensitivitas mereka yang tinggi terhadap perubahan kecil dalam perilaku orang lain membuat mereka sangat peka
peka terhadap tanda-tanda penarikan diri yang seringkali membuat mereka merasa cemas dan tidak aman. Untuk membangun hubungan yang sehat dan stabil, facilitator perlu belajar untuk mengelola ekspektasi mereka dan tidak terburu-buru dalam berkomitmen. Mereka harus memberikan waktu untuk benar-benar mengenal pasangan mereka dan membangun fondasi hubungan yang lebih realistis dan seimbang. Dengan demikian, facilitator dapat menghindari siklus kekecewaan yang berulang dan mulai membangun hubungan yang lebih sehat, di mana mereka dapat merasa aman dan dihargai tanpa terlalu terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. 5. Avoider. Avoider adalah tipe individu yang tumbuh dalam lingkungan rumah di mana kasih sayang dan perhatian emosional seringkali kurang atau bahkan tidak ada. Sejak usia dini, anak-anak avoider belajar untuk menjadi mandiri dan mengurus diri mereka sendiri. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan pentingnya kemandirian dan tidak terlalu mementingkan ekspresi emosional. Dalam upaya untuk mengatasi kurangnya dukungan emosional dari orang tua, anak-anak avoider memilih untuk menekan perasaan mereka dan lebih fokus pada logika serta pemecahan masalah. Mereka belajar bahwa menunjukkan emosi hanya akan membuat mereka merasa lebih rentan dan tidak aman. Saat dewasa, avoider cenderung membawa pola perilaku ini ke dalam hubungan mereka. Mereka lebih nyaman dengan jarak emosional dan lebih suka mengandalkan logika daripada perasaan dalam berinteraksi dengan pasangan mereka. Avoider cenderung menghindari situasi yang dapat memicu perubahan emosi yang intens, baik dari diri mereka sendiri maupun dari orang lain. Hal ini sering membuat mereka tampak dingin atau terpisah dalam hubungan, karena mereka lebih memilih untuk menjaga jarak daripada menghadapi konflik emosional yang sulit. Meskipun avoider mungkin tampak tenang dan terkendali di luar, di dalam diri mereka ada kebutuhan yang mendalam untuk merasa aman tanpa harus mengungkapkan kerentanan mereka. Untuk membangun hubungan yang sehat dan tahan lama, avoider perlu belajar untuk membuka diri dan mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur. Mereka harus menyadari bahwa menunjukkan emosi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian penting dari hubungan yang sehat dan intim. Dengan melatih diri untuk menjadi lebih terbuka dan menerima dukungan emosional dari pasangan mereka, avoider dapat mulai menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna, di mana mereka dapat merasakan keintiman dan keterhubungan tanpa harus mengorbankan rasa aman mereka. Mengenali gaya cinta yang kita miliki adalah langkah penting dalam perjalanan menuju hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Setiap gaya cinta yang telah kita bahas, pleaser, victim, controller, facilitator, dan avoider, memiliki akar yang dalam pengalaman masa kecil kita dan memengaruhi cara kita berinteraksi dengan pasangan kita saat dewasa. Memahami pola-pola ini memungkinkan kita untuk tidak hanya mengenali kekuatan dan kelemahan dalam hubungan kita, tetapi juga untuk mulai melakukan perubahan yang diperlukan agar hubungan kita dapat berkembang dengan lebih baik. Dengan kesadaran ini, kita dapat mulai membentuk hubungan yang lebih seimbang, di mana kebutuhan dan perasaan kita serta pasangan kita dapat dihargai dan dipenuhi. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, karena melibatkan perubahan pada pola-pola yang sudah tertanam sejak lama. Namun, dengan tekad untuk terus belajar dan berkembang, kita dapat mencapai hubungan yang lebih intim, penuh pengertian, dan saling mendukung.